Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, Menkum Supratman Andi Aktas menyatakan para koruptor bisa diampuni jika memberikan denda damai. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan para koruptor bisa diampuni jika memberikan denda damai. Kewenangan denda damai dimiliki oleh Kejaksaan Agung lantaran Undang-Undang tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut. Maka, tanpa lewat pengampunan Presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana termasuk koruptor bisa dilakukan asalkan ada denda damai. Supratman menjelaskan yang dimaksud dengan denda damai adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung. Denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara. Meski demikian, implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari Undang-Undang tentang Kejaksaan. Pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa peraturan turunannya adalah bentuk peraturan Jaksa Agung. Seluruh tindak pidana. Denda damai itu yang kita berikan, karena saya dulu kan menyusun itu di Badan Legislasi. Ya, denda damai itu untuk seluruh tindak pidana. Namun demikian, peraturan turunannya yang belum. Dulu kami minta disepakati antara pemerintah dan DPR, itu cukup peraturan Jaksa Agung. Ya kan, peraturan Jaksa Agung. Tetapi sampai sekarang saya tidak tahu apakah peraturan Jaksa Agung itu sudah diselesaikan atau belum. Kan jangan lihat kasus yang sekarang. Kan Presiden menyatakan bahwa setelah ini upaya penegakan hukumnya akan maksimal. Beliau tidak bermain-main. Makanya waktu ditanya, kan seperti ungkapan beliau, jangan tanya berapa sekarang, apa yang akan saya lakukan. Tunggu 6 bulan kemudian. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik keras wacana pemberian pengampunan bagi koruptor melalui denda damai yang belakangan ini digaungkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Mahfud menilai wacana tersebut salah kaprah lantaran denda damai diperuntukkan bagi tindak pidana ekonomi seperti kasus bea cukai dan pajak, bukan untuk tindak pidana korupsi. Menurutnya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak membenarkan gagasan tersebut. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan tidak ada tindak pidana korupsi yang diselesaikan secara damai. Ia pun menyarankan agar pemerintah tidak mencari-cari dalil pembenaran untuk memaafkan para koruptor. Katakan tadi, menyebut Undang-Undang Kejaksaan itu apa? Undang-Undang Kejaksaan itu mengatur tentang di dalam pasal 35 yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai di mana sebuah kasus itu tidak diadili asal ada perkara tentang nilai bayar. Itu pasal 35 menyebut bahwa itu hanya untuk tindak pidana ekonomi. Lihat aja pasal 35 itu tindak pidana ekonomi itu ada 3. Kepabianan, perpajakan, dan apa tadi? Dan bea cukai. Hanya itu yang boleh. Kalau korupsi lain tidak boleh, tidak pernah ada dan tidak boleh ada. Tapi terserah aja, nanti lihat aja akibatnya akan lari seorang koruptor diam-diam kalau mau ketahuan baru melapor, minta damai, dan kita tidak tahu siapa yang mendamaikan, kan gitu. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Hardy Siregar menjelaskan bahwa mekanisme denda damai tidak berlaku untuk penyelesaian kasus tindak pidana korupsi. Sebab kasus korupsi memiliki kerangka hukum tersendiri melalui Undang-Undang Tipikor dan tidak masuk dalam kategori tindak pidana ekonomi yang dapat diselesaikan dengan denda damai. Hardy menyatakan, kalaupun ada uang yang harus dibayarkan, maka harus melewati mekanisme uang pengganti yang jumlahnya diputuskan pengadilan. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.